hari ini kita akan belajar tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Membuka pelajaran kita dengan begitu saya mengajak kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, syukur yang berlimpah kami naikkan di hadirat-Mu karena Engkau sungguh mencintai kami umat-Mu, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia demi dosa kami. Yesus ketika tampil di dunia, Dia mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata dan juga dengan tindakan. Bahkan Yesus rela mengorbankan diri, merentangkan tangan di atas kayu salib untuk mengirim dosa-dosa kami. Maka kami mohon Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon, berkatilah dan tuntunlah kami, bukalah semua pikiran kami, supaya kami belajar dan meneladani Yesus Sang Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah Engkau utus untuk mengajar, mendidik, dan mewartakan kerajaan Allah kepada umat-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perasaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan. Bagaimana semua hadir? Yang tidak hadir alasannya apa? Baik, kalau begitu kita juga berdoa supaya mereka yang sakit bisa cepat sembuh, untuk mereka datang ke sekolah supaya kita sama-sama belajar. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tetapi sebelum kita memulai dengan pelajaran ini, saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya, pasti ada yang nama sama dengan saya. Valentinius Sendiri SRE. Pendidikan saya itu S1. Pendidikan S1 jurusannya pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Agama Katolik. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang beragama lain? Anak-anak ada yang beragama lain? Tidak ada? Semuanya agama Katolik. Lalu sekarang saya sementara kuliah di STP. Saya adalah mahasiswa STP Santo
Santo Yakobus Merauke. Ya, sementara Julia di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Yakobus Merauke. Siapa yang sudah lihat Merauke? Merauke itu ada di mana? Di Iriongja atau biasa kita sebut dengan Papua. Merauke itu ada di Papua sana. Dan sementara saya kuliah lewat Sekolah Tinggi Pastoral Santo Yakobus, mengajar anak-anak tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan. Nah, saya mau tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak punya tokoh idola? Tokoh idola ada atau tidak? Kalau satu tokoh idola kamu itu siapa? Bapak, mama. Selain bapak dengan mama siapa lagi? Bapak ibu? Bapak ibu guru. Selain bapak ibu guru siapa lagi? Siapa? Apakah Tuhan Yesus juga adalah tokoh? Tuhan Yesus Kristus juga adalah tokoh ketiga? Tokoh ketiga? Tuhan Yesus juga adalah tokoh. Maka tokoh idola yang kita idamkan atau idami, yang kita mau tiru itu adalah dia punya perilaku, dia punya perjuangan. Tadi kamu bilang, anak-anak bilang, tokoh idola yang pertama yang dikagumi, yang disenangi itu Bapak. Bapak itu adalah tokoh dalam keluarga yang sungguh berjasa untuk anak-anak kita. Mama juga adalah tokoh yang sangat berjasa untuk dalam kehidupan setiap hari di dalam keluarga. Begitupun Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ini adalah tokoh yang juga berjasa untuk kita, yaitu mengajar, mendidik, dan mendidik kita menjadi manusia yang pintar. Senang tidak? Senang. Baik. Nah, tokoh-tokoh yang kita kagumi, yang kita senang adalah salah satunya itu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tokoh idola yang paling nomor satu. Tokoh idola yang paling nomor satu itu adalah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa atau Bapanya di surga, diutus ke dunia untuk menebus dosa. Ini toh dia bisa merelakan dia punya diri, merentangkan tangan di kayu salib dan dipaku, ditombak dia punya lambung di sini sampai keluar darah dengan air. Tapi di waktu dia diolok, dia dipukul, dia dihina, dia tidak pernah melawan. Dia pasrah, dia terima semuanya itu karena dia menjalankan amanat yang sudah dibuat atau diperintah oleh Bapa atau Tuhan Allah. Seperti Bapa. Bapa itu kita rasakan dia punya kebaikan karena dia merelakan segala tenaganya, dia bekerja untuk membiayai nafkah hidup kita. Dia tidak kenal panas matahari, dia tidak kenal hujan. Dia bersedia, dia siap bekerja untuk keluarga, menghidupi keluarga. Begitupun mama. Tadi kita sebut salah satu tokoh idola itu adalah mama. Mama itu walaupun dia gendong anak, perutnya besar,
tetapi dia bersedia masak untuk anggota keluarga supaya makan. Guru ini dia punya ilmu yang dia dapat waktu dia sekolah, dia membuat analisa, dia membuat suatu kegiatan dalam bentuk mengajar, yaitu mengajar anak-anak yang dari bodoh menjadi pintar. Dan ini guru yang baik atau tidak? Sehingga sekarang kamu sudah kelas berapa nih? Kelas A. Dari kelas 1 kamu tahu baca? Sekarang dari kelas 1 kita bodoh, mulai kita diajar A, I, U, E, O, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akhirnya kita ujian, kita pintar, kita naik kelas 2 dan seterusnya. Sekarang kita sudah di kelas 6. Besok lagi, tahun depan kamu sudah SMP. Senang atau tidak? Berikut Tuhan Yesus. Tadi kita sebut Tuhan Yesus, tokoh yang paling kita kagumi. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus itu tokoh idola pertama kita, di mana dia diutus oleh Allah waktu surga, datang di dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah dengan kata-katanya, dengan tindakannya, yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Dia hanya raba begini, dia orang yang sakit itu sembuh. Orang yang buta mata, dia hanya pegang begini atau pegang dia punya juga, orang sakit itu sembuh. Itu adalah tindakan Yesus. Selain dia menyembuhkan orang, dia mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, dia menyembuhkan orang yang sakit, lalu dia merelakan dirinya dipaku di kayu. Ini luar biasa. Dia pasrahkan dia punya pribadinya, dia punya diri yang suci dan kudus itu dipaku di kayu salib hanya karena mau selamatkan kita manusia yang kita berdosa tidak? Anak-anak berdosa atau tidak? Berdosa karena kita adalah manusia yang lemah, maka kita pasti melakukan dosa, dan dosa itu akan diampuni apabila kita bertobat. Baik, kalau begitu kita dalam hidup ini supaya orang senang kita, orang bergaul dengan kita, maka kita harus bersikap jujur. Kita harus bersikap jujur seperti kita punya mama yang jujur terhadap kita anak-anak, seperti kita punya mama yang jujur terhadap kita anak-anak, seperti guru yang juga dengan seluruh tenaganya dia memeras, dia punya otak yang dia dapat waktu dia sekolah, dia peras untuk anak-anak didiknya supaya menjadi pintar. Sehingga nanti besok-besok bagi ibu sudah pensiun, kita yang ganti. Ada yang mungkin cita-cita jadi guru, ada yang jadi mantri, ada yang jadi bidan, jadi polisi, jadi tentara. Itu hanya karena datang daripada bapak ibu guru di sekolah. Nah, untuk itu saya mengajak kita supaya dalam kehidupan kita itu kita melihat orang-orang yang dalam hidupnya baik, kita harus mencontoh. Lebih-lebih Tuhan Yesus itu tidak perlu belajar dari siapa, tetapi belajar dari Tuhan Yesus, yang mana dia bisa merelakan dia punya diri. Dia sudah ajar kita dengan kata-kata, tindakan, lalu kita sudah lihat, oh Yesus ini benar baik, Yesus ini berbuat baik. Tetapi kita tidak pernah puas dengan itu. Kita mau supaya Tuhan Yesus yang baik itu bisa baik. Dan ini adalah apa? Manusia ini tidak pernah merasa puas apa adanya. Dia selalu mau supaya orang lain itu tidak boleh lebih dari dia. Dan ini namanya manusia yang ego. Baik. Coba lihat buku. Lihat buku. Gambar yang pertama itu gambar apa tuh? Coba lihat. Tuhan
Jangan siapa-siapa dulu. Anak-anak. Lalu ada beberapa yang tua. Betul toh? Mereka sementara mendengar pengajar. Ada orang banyak juga tahu di samping itu. Tuhan Yesus ajar mereka tentang kerajaan Allah. Yesus itu baik tidak? Lalu lihat gambar yang berikut di sebelah. Ada yang namanya apa? Gambar pertama itu namanya apa? Ronaldo itu biasa kita kenal sebagai apa? Pemain bola apa? Bola kaki yang terkenal toh? Ronaldo pemain bola kaki yang terkenal. Apakah dia juga termasuk tokoh? Masuk ya? Dia adalah tokoh idola kita. Di mana kita melihat dia punya cara bermainnya, maka kita lihat, kita juga bisa tiru dia punya cara bermain sehingga kita bisa menjadi pemain yang terkenal. Berikut yang gambar dua itu Iko Uwais, lalu Justin Bieber, lalu Agnes Monica. Ketiga orang itu adalah tokoh. Mereka juga adalah tokoh. Ada yang Agnes Monica itu adalah tokoh yang terkenal dalam bidang tarik suara. Dia menyanyi. Kalau dia menyanyi, kita yang tadi merasa sedih, kita dengar dia punya suara, alunan suara yang begitu merdu dan manis, kita mulai terhibur. Terima kasih Agnes Monica karena sudah hidupkan. Itu juga adalah tokoh. Selain dari gambar itu, tokoh yang kita kenal itu adalah Meriam Bellina. Kenal Meriam Bellina? Sudah pernah lihat dia? Lihat di mana? Di televisi, di media. Ya toh? Di surat kabar. Selain itu juga, selain Ronaldo, ada pemain bola kaki yang terkenal itu namanya siapa lagi? Messi. Kita belajar dari tokoh-tokoh itu supaya kita menjadi manusia. Mereka itu adalah pemain yang baik sehingga mereka punya bayaran itu mahal dan mereka dapat uang banyak, mereka hidupnya senang. Selain dia punya dirinya senang, orang lain juga senang. Selain orang lain senang, orang tua juga senang, dan Tuhan itu lebih dimulia. Itu akibat daripada orang-orang yang kembangkan dia punya talenta. Tuhan ini sudah berikan kita talenta. Hanya bagaimana caranya untuk kita kembangkan. Markus 14:32 sampai 42. Sudah lihat? Di buku murid itu halaman 117. Ya. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia sangat takut rasanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tertidur. Dan dia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doanya itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Biarkan anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Baik. Sebelum kita ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, coba lihat buku murid. Pertanyaan yang pertama, Christine baca. Bapak Maria baca. Pertanyaan yang pertama. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Siapa yang bisa jawab? Dari bacaan tadi kita sudah sama-sama mendengar, Pak sudah baca dengan suara lantang. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Di Taman Getsemani itu Yesus buat apa? Halo? Yesus buat apa? Di Taman Getsemani itu Yesus berdoa. Dia berdoa bersama siapa? Bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi Yesus waktu tidak mau mereka pergi ke Taman Getsemani itu supaya Yesus berdoa dan teman-temannya 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu coba siapa yang bisa doa Yesus di Taman Getsemani? Siapa yang bisa? Febri? Ya apa ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan hati. Dan anda apa yang melainkan apa yang dikehendaki. Kita tepuk dulu. Doa Yesus di Taman Getsemani disebut juga doa yang terindah. Doa Yesus di Taman Getsemani disebut juga doa yang terindah. Di mana doa Yesus pada saat itu dia tidak pasti dia punya kehendak, tetapi dia serahkan kepada Bapa di surga. Dia bilang, tetapi bukan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Baik, pertanyaan yang berikut. Coba Mario. Bagaimana isi doa Yesus ketika berada di Taman Getsemani? Iya, isi doa. Itu sudah dijawab tuh anak-anak? Sudah dijawab tuh seperti yang tadi tuh. Baik. Doa adalah kekuatan. Setiap orang doa itu adalah kekuatan. Maka kita selalu dituntut, guru agama selalu minta kita supaya dalam situasi apapun kita harus berdoa kepada Tuhan Allah. Baik, itu beberapa catatan untuk kamu supaya bisa diingat. Yang pertama, dalam kehidupan kita, semua kegelisahan, semua kekurangan kita berharap kepada siapa? Tuhan. Kita menyerahkan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kekurangan itu kalau bisa dikabul, dipenuhi. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Semua apa yang tadi Pak sudah sampaikan itu semua sudah paham? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham,
Maka ulang, tolong buka kembali Injil Markus 18 ayat 32 sampai 42 itu. Lalu tugas kamu itu tolong tulis ayat-ayat yang berkesan bagi kamu. Itu suruhan yang pertama. Suruhan kedua, ayat-ayat yang sulit untuk kamu. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita semua berdiri. Kita semua berdiri, kita tutup dengan sebuah lagu. Lagu itu satu dosa yang akan dipimpin oleh Aprilia. Ya, Aprilia maju. Nona Aprilia naik ke atas sini. Ya. Pimpin kita semuanya ya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Nona Aprilia. Mau nanti kerjakan tugas itu ya. Baik, sebelum kita kita pulang, kita istirahat, mari kita berdiri untuk kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita doa dalam nama Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dalam pelajaran ini, mulai dari pembukaan, pertengahan dan akhir. Dengan kami mohon Tuhan, kiranya apa yang telah kami dapat, kami boleh belajar dan terus belajar untuk kami boleh memahami tentang kerajaan Allah di dunia ini, supaya kami boleh mewartakan kepada sesama kami untuk mereka boleh menikmati sukacita, perdamaian, dan juga perbuatan-perbuatan yang benar dan jujur. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang sampai saat ini masih dijajah dan ditindas. Kiranya kasih-Mu menyertai mereka, sehingga orang-orang yang merasa dirinya ditindas, mereka boleh merasakan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami supaya dalam kegiatan bermain kami 30 menit nanti kami boleh bisa bermain dengan baik dan memperoleh kesenangan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu ya perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang anak-anak.